Lause Sisil di Sekolah Minggu Online. Yeay! Nah, Lause Sinta, hari ini Lause sangat bersyukur sekali. Wah, kenapa tuh Lause? Lause bersyukur karena sampai hari ini Lause masih diberi kesehatan sama Tuhan. Nah, kalau Lause Sinta sendiri hari ini bersyukur karena apa? Lause bersyukur karena hari ini bisa beribadah bersama Lause dan juga adik-adik yang ada di rumah. Yeay, puji Tuhan sekali ya. Nah, sekarang Lause mau dengar nih, adik-adik hari ini sudah bersyukur karena apa nih? Ayo, sudah bersyukur karena apa? Ayo, gimana? Mungkin adik-adik yang di rumah masih bingung nih Lause. Oh ya udah, oke deh, Lause kasih contoh ya, Cok. Siapa di sini yang sebelum ibadah online sudah sarapan? Ayo, angkat tangannya. Aku. Wah, tahu nggak adik-adik, kalau adik-adik sampai saat ini sudah sebelum ibadah adik-adik sudah sarapan, itu berarti ada berkat Tuhan loh. Nah, kita harus mensyukuri akan hal itu. Bener banget Lause. Sebagai ucapan syukur, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian adalah sukacitaku. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi adik-adik. Adalah SUKACITA di hatiku, adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari adik-adik kita persiapkan diri, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan memuji nama-Mu. Sertai kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Margiono. Nah, untuk mempersiapkannya, yuk kita angkat pujian Mendidih di Hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi adik-adik. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Shalom adik-adik. Pada kesempatan ini, Lause akan bercerita tentang firman Tuhan kepada kita semuanya yang diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 19 dengan judul Tuhan memanggil.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama persiapkan hati kita agar kita benar-benar siap dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh benar-benar siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, dalam firman Tuhan kali ini, Lause bercerita bahwa di dalam firman Tuhan itu ada seorang pemuda yang masih muda belia, umurnya belasan tahun adik-adik. Ya, dia berasal dari sebuah desa yang kecil bernama Desa Anatot. Ya, Desa Anatot terkenal sebagai desa para imam. Apalagi bapaknya Yeremia juga seorang imam, yaitu bernama Hilkia. Adik-adik, sebagai orang tua, Hilkia juga mempunyai keinginan agar Yeremia jika besar nanti akan menggantikan dirinya menjadi seorang imam. Yaitu agar Yeremia benar-benar menjadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi adik-adik, semuanya itu tergantung Tuhan. Ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lebih daripada menjadi seorang imam adik-adik. Yeremia dipanggil Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, engkau telah ditetapkan semenjak engkau berada di dalam kandungan rahim ibumu. Engkau telah dipanggil Tuhan, dan engkau telah ditetapkan untuk menjadi seorang nabi. Mendengar kata nabi adik-adik, Yeremia kaget. Bukankah nabi adalah pekerjaan yang sangat berat? Karena nabi pekerjaannya yaitu memberitakan firman Tuhan ke semua bangsa di dunia. Bukan hanya satu bangsa, tapi semua bangsa di dunia. Kemudian apa jawab Yeremia tadi? Jangan Tuhan, jangan engkau panggil aku menjadi seorang nabi. Karena aku tidak bisa Tuhan. Karena aku mempunyai keterbatasan. Lidahku tidak fasih untuk memberitakan firman kepada orang lain. Apalagi orang yang lebih muda, orang lebih tua. Dan juga Tuhan, apalagi aku masih muda, aku masih kecil. Jangan Tuhan, aku takut, aku tidak mau. Tapi apa kata Tuhan adik-adik? Jangan takut. Jangan kamu merasa takut kalau kamu masih muda. Jangan kamu merasa takut kalau kamu tidak fasih dalam berbicara. Karena kemanapun kau pergi, aku akan menyertai engkau. Aku akan membimbing engkau. Sehingga apapun yang kamu kerjakan, maka aku akan menolong engkau. Mendengar perkataan ini adik-adik, Yeremia menjadi besar hati. Dia menjadi tidak takut lagi. Akhirnya dia mau melaksanakan tugas panggilan ini, yaitu menjadi seorang nabi. Memberitakan suara Tuhan, memberitakan firman Tuhan ke semua bangsa, memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang yang dijumpainya. Baik itu kecil, besar, laki-laki, perempuan, tua, bahkan yang muda pun ia beritakan. Nah, adik-adik, langsung ingin bertanya. Adik-adik, kalau besar nanti ingin jadi apa? Ingin jadi tentara? Jadi polisi? Jadi pengusaha? Atau jadi dokter? Atau ingin sama seperti menjadi papa kalian? Sama menjadi seperti mama kalian? Seperti opung atau engkong kalian? Pasti adik-adik ingin jadi seorang yang hebat. Tapi semuanya itu Tuhan telah menetapkan kita adik-adik. Ya. Jadi jangan kaget kalau suatu saat nanti adik-adik akan dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan adik-adik jangan merasa takut, merasa minder, merasa malu.
Apalagi ada yang merasa, saya kan masih kecil. Maksud saya harus bercerita tentang firman Tuhan kepada orang lebih tua, lebih dewasa. Saya kan nggak mau, nanti mereka malah menjadi marah pada saya. Jangan takut untuk melakukan pekerjaan Tuhan, adik-adik. Beritakanlah firman Tuhan kepada siapapun, baik kepada mama, papa, popo, engkau, dan siapapun, bahkan teman-teman kita. Beritakan agar mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka juga diselamatkan. Bukankah adik sudah percaya pada Tuhan Yesus? Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, apa janji Tuhan pada kita? Maka setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, maka dia tidak akan binasa, tapi akan apa? Memperoleh hidup yang kekal. Sekarang bagaimana dengan adik? Apakah adik siap untuk dipanggil Tuhan? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Menjadi pelayan Tuhan? Mari adik, jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan akan menolong adik-adik semuanya. Tuhan Yesus akan membantu kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Dan Roh Kudus juga menyertai kita adik, dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau menuruti apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Jangan kita lari dari perintah Tuhan. Jangan kita lari dari firman Tuhan. Tapi mari kita lakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Biarlah firman Tuhan pada kali ini menjadikan berkat bagi adik-adik semuanya, agar kita siap untuk dipanggil Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang sejarah Nabi Yeremia yang telah Tuhan panggil di masa mudanya menjadi seorang nabi. Itu adalah suatu pekerjaan yang sangat luar biasa, panggilan yang sangat baik untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Demikian Tuhan, kami serahkan adik-adik kami semuanya, agar kami juga tidak takut untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu kepada siapapun yang ada di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Wah, luar biasa ya, Yeremia, walaupun dia masih muda, Tuhan mau pakai Yeremia untuk menjadi saksinya. Nah, sama adik-adik, dengan adik-adik dan Lausa, kita juga dipanggil sama Tuhan untuk menjadi saksinya. Tapi jangan takut khawatir adik-adik, karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, ketika Tuhan memanggil kita, kita harus jawab, ya! Nah, seperti lagu ini kita angkat pujian, Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, Lausa punya beberapa pengumuman nih. Pengumuman pertama adalah pemenang kuis cepat tepat minggu lalu. Juara pertama adalah yeay! Juara kedua adalah yeay! Dan juara ketiga adalah yeay! Selamat untuk para pemenang. Nah, pengumuman yang kedua, minggu depan, tepatnya pada tanggal 1 November, kita akan memperingati Hari Reformasi yang jatuh pada tanggal 31 Oktober. Untuk itu, adik-adik diminta untuk absen melalui live chat dalam
5 menit sebelum ibadah dimulai. Karena ada banyak hadiah menarik untuk adik-adik semua. Nah, pengumuman ketiga adalah Lausa masih punya beberapa hadiah nih untuk pemenang kuis cepat tepat minggu ini. Pertanyaannya akan ada di akhir ibadah. Hadiahnya adalah voucher candy senilai Rp25.000. Nah, adik-adik, sampai berjumpa di ibadah online minggu depan jam 10. Sampai Dadah. jumpa.